Santapan Harian Jumat 17 Oktober 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-22, ayat 54 hingga ayatnya yang ke-62. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini kami berteduh bersama-Mu ya Kristus, untuk kami menikmati kebenaran akan firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Lukas 22 ayat 54-62. Mereka menangkap Yesus dan membawa dia ke rumah imam besar. Sementara itu Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Orang ini juga bersama dia." Namun Petrus menyangkal, katanya, "Aku tidak kenal dia, Bu." Tidak berapa lama kemudian seorang yang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Namun Petrus berkata, "Bukan aku, Pak." Kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama dia, sebab ia juga orang Galilea." Namun Petrus berkata, "Pak, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Ia pun pergi keluar dan menangis dengan sedih. Sahabat Santapan Harian, cinta itu berawal dari tatapan mata. Ketika saling memandang, ada getar-getar cinta yang saling tarik-menarik. Ada rasa saling merindukan. Ketika Petrus menyangkal perkataan seorang hamba perempuan dan orang-orang yang ada di sekitar halaman rumah imam besar, berkokoklah ayam. Ketika itu terjadi, Yesus berpaling memandang Petrus. Hal itu mengingatkannya akan perkataan Yesus yang pernah diungkapkannya waktu perjamuan. Pandangan mata Yesus memiliki kekuatan sampai menusuk ke hati Petrus. Kemudian, Petrus pun sedih dan menangis. Pandangan Yesus penuh dengan cinta dan kasih sayang. Pandangan itu meluluhkan hati Petrus yang keras. Pandangan Yesus membuat Petrus insaf akan kesalahan yang dilakukannya. Tangisnya adalah penyesalan karena telah menyangkal Yesus sebagai sahabat dan gurunya. Pandangan mata ternyata bisa membuat hati berbunga-bunga, namun juga bisa membuat hati bersedih sampai mengeluarkan air mata. Petrus sedih karena Yesus pernah mengingatkannya, namun ia abaikan begitu saja. Namun, Yesus memandang bukan dengan rasa benci ataupun marah. Yesus mengenal Petrus sampai ke dasar hatinya dan tidak ingin Petrus meninggalkannya. Yesus menerima Petrus apa adanya dan mempersiapkan pengutusan Petrus dalam mengabarkan Injil. Sengaja atau tidak, mungkin kita pernah menyangkal Yesus. Penyangkalan itu bisa melalui kata-kata ataupun tindakan yang tidak seturut dengan kehendak-Nya. Namun, Yesus menatap kita dengan penuh kasih.
ketika pandangan mata Yesus bertemu dengan pandangan mata kita, bukankah ada aliran cinta yang terasa? Yesus mengasihi, menerima, dan mengampuni karena Dia mengenal kita. Yesus tahu saat kita menyangkal atau tidak berjalan seturut kehendak-Nya, tetapi Dia tetap menunggu kita. Dia mengarahkan matanya kepada kita. Ada pengampunan kepada mereka yang menyadari dan mengakui kesalahan. Sesalilah dosa kita, datanglah kepada Dia Sang Kristus Yesus, dan tataplah Dia dengan penuh kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam keheningan ini, kami datang kepadamu. Arahkanlah mata dan hati kami ini kepadamu, agar kami dapat melihat dan merasakan cinta kasih-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Bimbinglah pikiran kami untuk selalu mengingat-Mu, dan semoga setiap keputusan yang kami ambil mencerminkan kehendak-Mu yang penuh dengan cinta kasih. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin.